Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salah satu istri Rasulullah, Aisyah, dikenal memiliki sifat pencemburu. Meskipun ia merupakan istri yang paling dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perasaan cemburu tetap muncul ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sikap kasih sayang kepada istri-istri beliau yang lain. Aisyah pernah cemburu pada Khadijah, istri pertama Nabi SAW. Dikisahkan dalam buku Amazing Stories, kisah mulia wanita surga Ummul Mukminin, Aisyah karya W. Sasmita. Tahun wafat Khadijah dikenal sebagai Amul Huzn atau tahun duka cita. Hal ini terjadi karena Rasulullah SAW merasa sangat sedih setelah ditinggal istri tercintanya sepanjang tahun itu. Rasa cemburu Aisyah terhadap Khadijah muncul ketika Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mengenang Khadijah di hadapannya. Mendengar itu, Aisyah berkata, "Seakan tidak ada wanita lain di dunia ini selain Khadijah." Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Khadijah memiliki banyak keutamaan dan dari dialah aku mendapatkan keturunan." Hadis riwayat Bukhari. Aisyah kemudian menceritakan kecemburuannya. Setiap kali Rasulullah menyebut Khadijah, beliau selalu memujinya. Suatu ketika, aku cemburu dan berkata, "Engkau mengingat wanita tua yang ompong itu, padahal Allah telah memberimu pengganti yang lebih baik." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Allah tidak memberiku pengganti yang lebih baik daripada Khadijah. Dia beriman kepadaku ketika semua orang mengingkari. Dia mempercayaiku saat semua orang mendustakanku. Dia memberiku harta ketika semua orang enggan memberi. Dan dari dialah Allah memberiku keturunan, sesuatu yang tidak dianugerahkan kepada istri-istri lain." Hadis riwayat Ahmad. Sayyidah Aisyah juga pernah cemburu pada istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Hafsyah. Mengutip kisah pada sumber sebelumnya, dalam suatu perjalanan, Rasul mengundi istri-istrinya untuk menentukan siapa yang akan menemaninya. Undian jatuh pada Aisyah dan Hafsyah. Di tengah perjalanan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk duduk di samping unta Aisyah agar bisa berbincang dengannya. Melihat itu, Hafsyah mengusulkan agar mereka bertukar unta, dengan Aisyah menaiki untanya dan Hafsyah menaiki unta Aisyah untuk saling membandingkan. Aisyah setuju, dan malam itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati unta yang dinaiki Hafsyah. Beliau memberi salam dan melanjutkan perjalanan di samping unta tersebut. Saat mereka berhenti untuk beristirahat, Aisyah merasa kehilangan perhatian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keputusasaannya, ia pun berdoa, "Ya Rabb, datangkanlah kalajengking atau ular untuk menggigitku. Dia adalah utusanmu, dan aku tidak bisa berkata apa-apa padanya." Hadis Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majah. Doa ini menunjukkan betapa besarnya kecemburuan yang dirasakannya. Masih menukil kisah pada buku Amazing Stories, kisah mulia wanita surga Ummul Mukminin Aisyah, Aisyah juga pernah cemburu pada Syafiyah, istri Rasulullah yang berasal dari keluarga Yahudi di Khaybar. Dia adalah putri Huyai bin Akhtab, pemimpin Yahudi Bani Nadir yang menolak piagam Madinah. Ayah, suami, dan saudara Syafiyah terbunuh dalam perang Khaybar dan dia kemudian menikah dengan Rasulullah. Setelah perang, saat rombongan umat Islam memasuki Madinah, unta Rasulullah tergelincir dan beliau melindungi Syafiyah. Para wanita menyaksikan kejadian tersebut dengan harapan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan Syafiyah dari Rasulullah. Hadis Bukhari dan Muslim. Sebagai tempat tinggal, Rasulullah memilih rumah Haritsah bin Nu'man. Di tempat inilah kabar tentang kecantikan Syafiyah mulai tersebar, membuat banyak wanita, termasuk Aisyah, penasaran. Suatu hari, Rasulullah bertanya kepada Aisyah, "Bagaimana menurutmu tentang Syafiyah?" Aisyah menjawab, "Ia hanyalah seorang wanita Yahudi." Rasulullah menyanggah, "Jangan berkata begitu, wahai Aisyah. Dia telah memeluk Islam dan menjalankannya dengan baik." Meski Aisyah merasa cemburu, terutama karena Syafiyah pandai memasak, ia tidak dapat menyembunyikan perasaannya. Aisyah mengaku, "Tidak pernah kurasakan masakan selezat masakan Syafiyah." Dan ketika Syafiyah mengirimkan makanan dalam sebuah bejana, Aisyah tidak bisa menahan diri dan memecahkannya. Rasulullah menegaskan, bejana diganti dengan bejana, dan makanan diganti dengan makanan. Hadis An-Nasa'i dan Ahmad.
Dalam riwayat lain, Aisyah menunjukkan postur tubuh Syafiyah kepada Rasulullah dan beliau mengingatkan, "Engkau telah melontarkan sebuah kata yang jika dicampurkan ke dalam air laut akan membuat lautan menjadi keruh." Meskipun beberapa kali Aisyah cemburu kepada Syafiyah, namun Syafiyah adalah orang yang selalu berdiri di pihak Aisyah dalam personal persoalan lain. Aisyah juga pernah cemburu pada Ummu Salamah. Dalam buku wanita-wanita yang diabadikan dalam Al-Quran, karya Maryam Kinanti Nareswari, diceritakan bahwa Ummu Salamah adalah istri Rasulullah SAW yang paling tua. Rasulullah menunjukkan sikap baik dan hormat kepadanya yang memicu kecemburuan Aisyah. Suatu ketika, Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Kemana saja engkau seharian?" "Wahai Humaira, saya bersama Salamah," jawab Rasulullah. Saat Aisyah bertanya apakah ia bahagia di rumah Ummu Salamah, Rasulullah SAW hanya tersenyum. Aisyah kemudian mengungkapkan perasaannya. "Ya Rasulullah, seandainya kau melepaskan 2 peliharaan di sebuah lembah, yang satu kau perhatikan dan yang satu lagi tidak, manakah yang akan kau perhatikan?" Rasulullah SAW menjawab, "Aku tidak melalaikan apa yang belum sempat aku perhatikan." Aisyah menambahkan, "Sesungguhnya aku ini bukan seperti istri-istrimu yang lain. Semuanya pernah bersuami kecuali aku." Mendengar itu, Rasulullah SAW hanya tersenyum. Demikian kisah kecemburuan Aisyah, istri Rasulullah SAW. Kisah-kisah ini menunjukkan sisi manusiawi Aisyah sebagai wanita dan menggambarkan besarnya cinta Aisyah kepada Rasulullah SAW.